Kalau menurut saya sih sama kayak Mas Fajar. Kalau syuting di Tokyo tuh enak banget ya. Dari orang-orangnya baik-baik, makanannya enak, makanannya itu enak banget. Oishi desu, oishi desu. Terus juga pemandangannya, udaranya segar banget. Paling yang bikin gak enak atau susah saat syuting itu adalah weathernya. Karena kalau kalian lihat yang 1 menit itu syutingnya bisa 1 jam sampai 2 jam. Jadi kita benar-benar freezing banget. Jadi action. Oke, kita serius. Terus cut langsung pada ngumpul semua pada pelukan karena saking dinginnya. Paling itu doang sih. Apa pelukan? Kau pelukan sama siapa, Brandon? Pelukan sama siapa? Nggak sama. Nenek Osawa. Kau pelukan sama siapa, Brandon? Nenek Osawa. Nggak ada di acting loh, tadi pelukan loh. Ya kan udah cut, baru pelukan. Ya paling itu, paling yang bikin susah itu cuma dinginnya doang. That's it. Everything else is really nice. Yang banyak oke ya. Yes. Oke, itu dia kan dari Kimberly. Kalau aku saat itu pas ditawarin main di Winter in Tokyo ini, aku lagi ada di London lagi sekolah. Dan abis itu katanya mereka dari pihak sini katanya, Kim syutingnya cuma seminggu. Dan untung seminggu itu juga aku lagi ada holiday dari sekolah. Oke, jadi ke Tokyo. Dan sebelum itu nggak ada waktu buat reading dan nggak ada buku yang bisa aku baca dulu gitu loh, dan aku cari-cari online juga nggak ada, so adanya cuman bisa ngobrol WhatsAppan sama Mas Fajar doang, terus nanya-nanya soal karakternya bla bla bla, dan akhirnya dari situ bisa terbentuklah Yuri. Silakan Koko Morgan, dokter. Dokter cinta ya? Sebenarnya dokter apa cinta. sih? Dokter gue juga nggak ngerti. obatin tulang iya, flu iya. Semuanya di all situ in. kan. Satu paket sebenarnya. Makanya Jadi kalau di bener. Jepang itu dokter umum iya, lengkap cinta semuanya. juga iya gitu kan. Iya, dokter semuanya. cinta Iya, ya. benar-benar. Jadi kalau dokter cinta waktu itu dia masih sekolah sebenarnya. Untuk urusan cinta. Makanya sakit hati kan di film ini. Oke, kesulitannya mungkin sama seperti teman-teman yang lain, paling cuaca sama satu sih kesulitannya nahan nafsu makan sebenarnya kalau di Jepang. Oh. Ya, saking semuanya enak betul. Onigiri yang di Family Mart aja enak gitu. Jadi kalau kesulitan buat saya selain kalau syuting kan memang karena kita udah satu tim, cast and crew juga enak workflow-nya. Kita tinggal satu tempat, satu rumah gitu kan. Jadi setiap hari Jadi setiap hari udah pasti ketemu gitu, dan kalau misalnya untuk kendala syuting juga ya paling yang seperti Brandon tadi yang dingin banget gitu, karena kan memang lagi dingin. Dan kalau untuk urusan dialog dan segala macam memang seperti yang Mas Fajar dan Mbak Titin bilang gitu, kita menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baku gitu, jadi seolah-olah film Jepang yang di-translate ke bahasa Indonesia gitu. Dan untuk bahasa Jepang kita ada coachnya kok. Kita belajar selama 2 minggu di Indonesia sebelum ke Jepang. Sampai irama-iramanya juga hampir mirip gitu ya. Kayak cara ngomongnya juga cara ngomongnya ya. Jadi kita sebelum ke sana kita juga observasi. Coba tes dulu. Apa? Kamu tes dulu coba. Ya dong, setuju ya, kita tes dulu ya. Coba. Yang baru ketemu. Kazuto-san. Hisashiburi. It's kara Tokyo ni iru no? Tuh. Ya harus ada kitanya iru no. Tuh, Harus kitanya. Arigatou gozaimasu. Jadi awal-awal pas gue belajar tuh kayak seperti waktu itu sama Mbak siapa namanya? Mbak bukan yang di Indonesia, Mbak Mbak Citra. Itu kita kayak marahan ya semuanya ya. Bahasa Jepangnya kayak bener-bener karena kita nggak tahu, kita nontonnya ya di TV-TV tuh gitu. Iya, Nadanya kayak bentak, ya kayak Takeshi, Takeshi gitu. Jadi Satria Baja Hitam. Jadi pas kita awal reading belajar, kita intonasinya seperti itu, kebayang kan? Tapi pas di film ini takutnya mengganggu emosi. Jadi Mbak Citranya pengen kita bener-bener belajar dengan intonasi yang benar. Terus di sana juga Pixar di Jepang juga ngajarin kita bagaimana cara berbahasa Jepang yang benar. Jadi ya seperti yang kalian lihat tadi, kita seneng banget sih kalian suka sama filmnya. Thank you. Thank you. Selanjutnya nih Kazuto, kelihatan ya kecilnya beda, udah gede juga beda ya. Waktu kecilnya, udah gede, oh iya nggak apa-apa, udah gede ya, udah agak lewat gitu ya. Silakan Kazuto. Ya, singkat aja sih sebenarnya udah dijawab sama teman-teman semuanya. Ya, pokoknya yang kesulitan dari scene semuanya yang menurut saya yang paling sulit adalah scene-scene yang di hujan-hujanan itu super duper dinginnya setengah mati. Itu waktu itu 4 derajat.
plus ditambah dengan hujan buatan itu dan plus angin, dan itu seharian scene hujan-hujanan, jadi kita benar-benar kedinginan parah gitu dengan dialog yang cukup panjang gitu. Jadi ya dialog memang bibir tuh beku, kayak kaku banget gitu. Ada mungkin teman-teman ada yang mungkin ngerasa kayak ngomong saya kayak ada agak-agak pelok apa gimana, itu emang beneran kedinginan gitu. Itu beneran kayak ngomongnya susah gitu bener-bener. Dan ya itu sih, tapi pengalaman yang luar biasa, dan akhirnya ya dinikmati aja sih sekarang. Kayak ngerasa wah itu dingin banget sih itu, wah seneng deh pokoknya. Gimana kalau Keiko? Sama sih, kendalanya cuaca juga, dialognya belepotan apa segala macam, terus sampai mimisan berapa kali, dan ada satu yang menurut aku yang paling sulit. Jadi itu kita ada scene opening, tadi pasti ada kan yang scene bertiga kayak Keiko, Haruka, Tomoyuki yang awal-awal itu jalan malam-malam. Itu kita jam 12:30 malam, aku ingat itu 2 derajat kalau nggak salah, 2 derajat, dan tiba-tiba aku udah ngafal segini banyak dialog, harus diganti semua. Karena itu bahasanya terlalu baku kalau menurut orang Jepang. Jadi ada beberapa gaya bahasa dan dialog yang harus dirubah, dan akhirnya saat itu juga dirubah, saat itu harus ngafal, bener-bener pusing kepala, nggak bisa ngafal sama sekali. Jadi bener-bener gitu. Jadi iya, brain freeze, bener-bener nggak bisa ngafal. Tapi pelan-pelan akhirnya kita kayak duduk bentar, bisa juga sih akhirnya. Akhirnya kopi jahe gak ada di sana. Gak ada. Kopi jahe. Kita kalau mengangetin diri paling ke Family Mart. Iya, Orang pada bengong gitu kan, ini orang ngapain? Gak beli gak apa, ngangetin diri kan? Iya. Orang syutingnya bukan di Bogor. Kalau di Bogor ada wedang ronde, gak ada. Gak ada ini. Ada lagi? So, Teman-teman media semua yang udah hadir, mudah-mudahan bisa diberitakan mengenai film ini dengan sangat positif dan luas ke masyarakat. Thank you. Well, sebetulnya saya nggak merasa pergi syuting ke Tokyo. Saya merasa pergi makan dan shopping ke situ. Ya, jadi gini. Karena kebetulan scene saya nggak terlalu banyak, ya, tapi kebetulan saya cuma kira-kira 8 hari lah di Tokyo. Kemudian, padahal syutingnya cuma 3 hari total ya. Jadi Brandon berangkat dulu. Brandon itu 2 minggu di Tokyo. Kemudian menjelang 1 hari sebelum Brandon pulang, saya sampai ke Tokyo. Jadi saya cuma spend 1 hari makan siang sama Brandon. Setelah itu besoknya Brandon pulang gitu. Jadi terus kemudian lanjut saya shopping, bukan kerja ya. Dan saya merasa senang banget. Jadi blessing bisa main di film ini karena dari novel yang sudah top banget. Kemudian juga produsernya sudah tidak diragukan lagi, Bang Oswin, ya kan. Kemudian satu lagi yang bikin saya bangga adalah lihat aja kan semua pemainnya anak muda, berarti gue masih kategorinya anak muda. Oh iya, benar-benar. Benar. Gitu Masih kan? seumuran ya. Iya, gitu. Dan ada satu hal sebetulnya yang miss. Ternyata ketika saya beberapa kali reading, saya nggak dikasih tahu kalau misalnya itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dia kayaknya miss, Norman itu miss. Tapi ketika pertama kali syuting, saya merasa kayaknya kan gue jadi orang Jepang nih di sini. Kemudian ada campur bahasa Jepang, jadi gue harus baku. Ternyata itu tercipta dengan sendirinya loh, baku. Karena nggak mungkin dong tiba-tiba yang slengean gitu dengan bahasa Indonesia. Kayaknya nontonnya aneh, kesannya bisa keluar dari alur Jepangnya gitu. Jadi a blessing in disguise gitu ya. Oke, well, terima kasih sekali lagi buat semua teman-teman wartawan, sponsorship semuanya, Gazero dan Ellipse. Thank you. Nanti film saya tolong sponsor ya. Kita cerita nanti, saya kasih lihat ini test camnya. Oke. Thank you so much. Oke, sekarang Gigi.